Apa jadinya jika rutinitas yang kita anggap biasa ini sebenarnya adalah pendidikan karakter paling istimewa dari Allah? Dalam 5 waktu sehari, ada transformasi diam-diam yang sedang terjadi. Ada sebuah rahasia yang tersembunyi dalam ritual harian kita. Hari ini, mari kita ungkap bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Eko Budi Utomo, NIM 2281131107, mahasiswa PJJ PAI, Universitas Islam Negeri Siber, Senurjati, Cirebon. Refleksi ini saya buat sebagai tugas untuk mata kuliah praktik ibadah, yang dimana dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Suplani, Magister Pendidikan. Semoga ya, sharing saya ini bisa menginspirasi kita semua untuk tidak hanya menjalankan sholat, tetapi juga menghayati setiap detik dari ibadah kita. Pernah nggak sih teman-teman, kita merasakan sholat itu seperti rutinitas yang datar-datar saja, cuma gerakan dan bacaan yang diulang-ulang, bahkan ada yang hanya menghafal surat-surat. Nah, hari ini saya ingin berbagi cerita dari sudut pandang saya pribadi. Dulu, saya hanya memandang sholat sebagai kewajiban dan hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Tapi, perlahan-lahan, saya pribadi mulai merasakan pendidikan yang luar biasa di dalamnya dari sholat tersebut. Coba kita renungkan bersama. Pertama, sholat itu menjadikan saya orang yang disiplin dan tepat waktu. Contohnya, saat azan berkumandang dan kita diajak untuk berhenti sejenak, berhenti dari main game, berhenti dari scroll sosial media atau aktivitas lainnya. Awalnya sih rasanya berat banget, mungkin 5 menit, 10 menit lagi lah. Tapi justru disitulah latihannya. Sholat mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Kedua, kesadaran diri dan bertaubat. Saat kita mengucapkan Allahu Akbar atau takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan, bagi saya pribadi itu seperti sebuah simbol. Simbol apa? Simbol bahwa saya memutuskan hubungan sejenak dari semua urusan duniawi. Ketiga, sholat mengajarkan kita rendah hati dan kesetaraan. Saya paling terkesan setiap sholat berjamaah. Sholat dekat dengan tempat tinggal saya. Bayangkan, dalam saf yang rapat, kita semua berdiri sejajar. Tidak ada yang lebih depan atau lebih belakang, karena statusnya kita manusia adalah sama. Tidak peduli itu jabatan, titel, atau lain sebagainya. Ini mengajarkan saya untuk di luar sholat selalu melihat orang lain sebagai saudara yang setara, untuk menghormati semua orang, karena kemuliaan kita bukan di mata dunia, tetapi di sisi Allah SWT. Dan yang keempat, fokus dan ikhlas. Jadi sholat itu mengajarkan kita jujur. Pikiran saya suka kemana-mana saat sholat, suka melayang-layang, suka membayangkan tentang ini. Itu di saat saya sholat. Tapi saya berusaha menariknya kembali. Nah, latihan ini yang sekarang sangat membantu saya saat harus fokus mengerjakan tugas akhir atau saat perkuliahan, mendengarkan penjelasan dari dosen saat Zoom meeting dan lain-lain. Jadi kalau ada yang bertanya, apa dampaknya sholat dalam keseharian saya? Ini jawabannya. Bagi saya, sholat itu seperti charging. Charging apa? Charging spiritual. Sholat adalah ritme yang menenangkan dan mengingatkan saya di tengah-tengah kesibukan saya sebagai mahasiswa, sebagai tenaga pendidik, atau di dalam rumah. Mungkin pengalaman saya ini personal sekali ya teman-teman, dan bisa berbeda dengan teman-teman. Tapi satu hal yang saya yakin, dalam setiap ibadah yang Allah perintahkan, pasti ada mutiara hikmah yang menunggu untuk kita temukan. Itu sudah pasti.
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan refleksi singkat saya hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua, khususnya saya bisa istiqomah untuk tidak hanya menjalankan, tetapi juga menghayati setiap detik dari ibadah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.